Teknik peperangan minimum power. Diawali kisah Dina, putri Yakub dan Lea leluhur bangsa Israel. Dan pembelaan oleh saudara-saudaranya dapat ditemukan dalam Kejadian 34. Berikut adalah ringkasan dari kisah tersebut. Kisah Dina dan pembelaan saudara-saudaranya. 1. Penculikan dan pelecehan. Dina, putri Yakub, pergi mengunjungi wanita-wanita di kota Sihem. Sihem, putra Hamor orang Hivi, melihat Dina, menculiknya, dan memperkosanya. Sihem jatuh cinta pada Dina dan ingin menikahinya. 2. Permintaan pernikahan. Sihem meminta ayahnya, Hamor, untuk berbicara dengan Yakub agar ia bisa menikahi Dina. Hamor mendatangi Yakub dan anak-anaknya untuk meminta agar Sihem dapat menikahi Dina. 3. Reaksi saudara-saudara Dina. Saudara-saudara Dina, khususnya Simeon dan Lewi, marah besar karena perbuatan Sihem. Mereka merasa perbuatan Sihem merupakan penghinaan besar terhadap keluarga mereka. 4. Pembalasan. Simeon dan Lewi menipu Hamor dan Sihem dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan memberikan Dina jika semua pria di kota itu disunat. Hamor dan Sihem setuju, dan semua pria di kota itu disunat. Pada hari ketiga setelah sunat, ketika para pria masih kesakitan, Simeon dan Lewi menyerang kota itu, membunuh semua pria, termasuk Hamor dan Sihem. Mereka mengambil Dina dari rumah Sihem dan membawa pulang. Saudara-saudara yang lain merampas kota tersebut, mengambil ternak, anak-anak, dan istri-istri mereka. 5. Reaksi Yakub. Yakub sangat marah kepada Simeon dan Lewi karena tindakan mereka dapat mengakibatkan permusuhan. Dari penduduk Kanaan dan orang Feris, Yakub khawatir tindakan itu dapat membawa bahaya besar bagi keluarganya. 6. Akhir cerita. Meskipun Yakub marah, tindakan Simeon dan Lewi dalam membela kehormatan saudara perempuan mereka tetap menjadi bagian yang kontroversial dari kisah ini. Kisah ini menunjukkan kompleksitas moral dan tindakan pembalasan yang dilakukan oleh saudara-saudara Dina untuk melindungi. Belajarlah dari kisah leluhur bangsa Israel ini, bahwa ikatan yang dibuat dengan bangsa Israel juga merupakan kekuatan bangsa itu untuk memiliki dominansi atas persetujuan tersebut. Artinya di balik ikatan kerjasama terdapat ribuan rencana yang akan mereka lakukan, baik itu saling menguntungkan maupun keuntungan bagi sebagian kecil orang di dalamnya. Ya, ada beberapa teori dan strategi yang menekankan pentingnya memenangkan peperangan dengan sedikit kemampuan atau bahkan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik secara langsung. Salah satu teori terkenal adalah yang diajarkan oleh Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari teori Sun Tzu. Prinsip-prinsip Sun Tzu untuk kemenangan dengan sedikit kemampuan. 1. Menang tanpa berperang. Sun Tzu mengajarkan bahwa kemenangan yang sejati adalah menguasai musuh tanpa harus menghancurkannya. Ini bisa dilakukan melalui diplomasi, manipulasi, atau menekan musuh dengan cara yang tidak langsung. 2. Kenali diri sendiri dan musuh. Memahami kekuatan dan kelemahan kita sendiri serta musuh kita adalah kunci untuk merancang strategi yang efektif. 3. Fokus pada kekurangan musuh. Mengidentifikasi dan menyerang kelemahan musuh adalah cara terbaik untuk memenangkan pertempuran dengan sedikit kemampuan. 4.
menggunakan taktik psikologis untuk menakutkan, memerintah, atau mempengaruhi musuh dapat mengurangi kebutuhan untuk konfrontasi fisik. 5. Pertempuran yang efisien. Merancang serangan yang efisien dan tepat waktu untuk menyerang musuh saat mereka lemah atau terkejut. Sun Tzu menekankan bahwa kemenangan yang sejati adalah yang tidak memerlukan kekerasan yang berlebihan dan dapat dicapai melalui kecerdikan dan strategi yang tepat.